online dan tentunya gratis. Ada dari kita langsung pondernya, ada dari jurnalis Pengawal Indonesia dan Klik Hijau juga sebenarnya. Kemudian ada dari perwakilan perusahaan swasta. Sini ada dari 2 perusahaan. Kalau ada Pak Agus, ada juga ini yang jadi andalan kami, penyuluh perikanan Kota Makassar, Bu Asmi sudah hadir dan telah bersama kami. Dan keluarga besar EKN Indonesia termasuk juga teman-teman NGO yang banyak hadir di sini. Terima kasih banyak sudah hadir bersama. Baik, mungkin hari ini tadi saya sampaikan ada 3 buku, launching 3 buku bahwa ini yang pertama terkait secara umum buku yang kami launching hari ini adalah buku terkait program kami khususnya di Kota Makassar, dalam hal ini di Pulau Langkai, Pulau Lanjukan, dan terakhir di Pulau Bone Tambung. Inisiatif yang telah kami jalankan yang tahun 2021 ini yang coba kami dokumentasikan dengan baik, karena kami ingin menguatkan secara kelembagaan, secara program, sehingga kami berdiskusi banyak pihak bahwa program itu memang bisa berjalan dengan baik, tapi bagaimana program itu bisa dijalankan di tempat lainnya. Salah satu caranya adalah mendokumentasikannya dengan baik. Mendokumentasikannya dengan baik ini adalah salah satunya dengan menyusunnya menjadi bukan hanya berbasis laporan. Di awal memang basisnya laporan kegiatan, dokumentasi foto itu berbuah menjadi buku. Nah, khusus untuk proteksi gama yang memang kami singkatan program penguatan ekonomi dan konservasi gurita berbasis masyarakat ini kami jadikan sebagai program utama kami untuk jalankan di berbagai pulau, sehingga pendokumentasian itu penting kami dilakukan dengan baik. Selain buku, saat ini kami mencatat sudah ada 6 film, baik dari kami yang memproduksi maupun pihak lain yang memproduksi program kami yang dilakukan di Langkai, Lanjukan, dan Spermonde. Yang pertama di filmnya kami itu ada 3 episode, teman-teman bisa temukan di YouTube YKR supaya pertama penontonnya lagi. Kemudian ada Forum Pasibu Tuluki yang terakhir di launching juga oleh kami. Kemudian ada 2 film yang sebenarnya secara tidak langsung bukan kami yang mengambil, tapi ada pihak lain. Bahkan ada film dokumenter namanya Octopus Hunter, teman-teman bisa temukan di Indonesia TV. Dan terakhir adalah Walase, saya lupa judulnya karena ini gabungan dari beberapa lokasi. Baik, nah berbicara buku, yang pertama terkait perikanan gurita ini adalah bagaimana buku ini sebenarnya mengangkat atau memotret bagaimana profil perikanan gurita khususnya di Pulau Bone Tambung. Buku sebelumnya terkait perikanan gurita di Langkai dan juga sudah tersedia juga di website kami. Nah, di buku perikanan gurita Pulau Bone Tambung ini kami memotret bukan hanya sekedar profil biasa, tapi membawa cerita juga, membawa cerita kepada kalangan untuk melihat bagaimana sih kondisi perikanan gurita di Pulau Bone Tambung itu. Nah, di sini teman-teman bisa menjadikan referensi. Sebentar akan ada pembedah yang akan membedah secara detail, namun yang kami pahami sejak tahun 2021 referensi terkait gurita itu masih sangat minim kita dapatkan, baik itu secara ilmiah maupun yang populer, bahkan di media saat itu masih kurang di tahun 2021. Nah, ini yang coba kami produksi lebih banyak dengan berkontribusi. Nah, di buku ini penulisnya ada 5 orang. Nah, saya sengaja tidak menulis nama-namanya, foto saja. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu penasaran, silakan akses bukunya untuk tahu siapa nama-nama dari foto-foto penulis ini. Oke, buku kedua yang kita launching hari ini adalah buku Keanekaragaman Hayati Kota Makassar. Nah, buku ini kembali sebenarnya kami memproduksi perikanan gurita. Silakan, Prof. Memotret tentang keanekaragaman hayati di Kota Makassar secara lebih utuh. Di kami melihat, khusus di buku ini, bahwa berbicara biasanya buku profil keanekaragaman hayati biasanya fokus pada angka-angka berapa jumlah spesies yang ada di sana, berapa genus, berapa hal lain, fokusnya di angka berapa yang terancam. Tapi tidak banyak profil keanekaragaman hayati yang mengangkat juga ceritanya. Di buku ini itu yang coba kami kuatkan, bukan hanya berdasar pada di angka-angka, berdasarkan bukan hanya angka-angka berapa, walaupun kami tahu itu sangat penting. Contohnya di Spermonde Kota Makassar ternyata ada 3
fauna besar yang terancam punah. Kemudian ada 2 jenis penyu yang terancam punah, ada dugong dan lain-lain. Itu angka-angkanya. Tapi bagaimana cerita di balik angka-angka itu? Nah, secara detail temukan dalam buku ini. Itu yang coba menceritakan kami bagaimana Makassar itu bisa menjadi sebuah potret di Spermonde juga. Walaupun kami mengambil dari 30 di buku ini, Pulau Bone Tambu, Langkai dan lanjukan, tapi kami mencoba mendorong bahwa ini adalah miniatur Spermonde yang ada di Kota Makassar. Sehingga bagaimana kondisi yang ada di Spermonde Kota Makassar ini sedikit banyak menggambarkan kondisi di kepulauan Spermonde yang lain yang jumlahnya 121 pulau. Nah, buku terakhir ini yang unik karena penulis ini yang banyak ya. Back dulu, sorry. Supaya dilihat foto-fotonya, penulisnya 4567. 4567. 5 diantaranya ada hadir di ruangan ini, kita berikan tepuk tangan. Nah, di sini kami mau menggambarkan bahwa untuk menulis buku ini juga bukan hanya tim YKL lagi. Bukan hanya di buku yang pertama tadi itu semuanya tim YKL, tapi di buku ini adalah bagaimana kami berkolaborasi dengan pihak akademisi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lainnya. Nah, di buku ketiga paling sedikit penulisnya cuma 2 dan sudah hadir juga di sini. Nah, kami berkolaborasi lagi. Nggak kelihatan ya, sorry. Pak Wahyu Chandra. Yang satunya Bapak ya? Pak Dirwan Desmani. Oh, iya. Oh, kursi ya, sorry. Kursi saya kan bahaya kalau saya ditembakkan. Iya. Menggurita di pulau. Narasis ini sama dengan Iya. buku kami sebelumnya, Siasat dari Pulau. Iya. Kalau mendengar dari segi judul, pasti banyak pertanyaan. Iya. Kenapa menggurita? Menggurita di pulau banyak diidentikan bahwa hal-hal yang negatif yang banyak diberita. Padahal menggurita di pulau, kata dasar menggurita ini yang kami maksud adalah bagaimana narasi-narasi positif dengan gurita sebagai jalan masuk itu menjadi bisa berdampak ekonomi dan berdampak ekonomi kepada masyarakat. Ini yang kami tuangkan dalam buku ini. Buku ini sebenarnya teman-teman sedikit banyak bapak-bapak dan ibu sudah baca. Kenapa sudah baca? Karena ini sebenarnya kami melihat, saya berdiskusi dengan Pak Wahyu Chandra dan teman-teman YKL lain. Ternyata sejak tahun 2021 Pak Wahyu Chandra menulis dengan detail cerita di balik perjalanan program kami. Setelah kami kumpulkan list, saat awalnya dari mengumpulkan list ini ya untuk laporan publikasi kegiatan kami, tapi setelah kami lihat, oh ini ternyata menjadi sebuah kronologi, menjadi yang biasanya dalam bentuk tercapainya kegiatan A, B, C, dan D, tapi Pak Wahyu Chandra menyusunnya dengan storytelling, sehingga itu yang kami rekap itu langsung menjadi sebuah buku yang menjadi cerita yang sangat menarik. Dan kita tepuk tangan Pak Wahyu Chandra. Nah, terakhir Pak Wahyu Chandra sangat baik karena melihat katanya bahwa di ceritanya itu ada beberapa kegiatan yang beliau mungkin dalam hal ini tidak hadir, sehingga ada yang kosong-kosong, sehingga ternyata Pak Wahyu Chandra mengecek tulisan-tulisan saya di website YKL Indonesia. Jadi saya rajin menulis di website YKL Indonesia, itu digabungkan sehingga menjadi sebuah buku. Jadi itu sebenarnya pelengkap, tapi Pak Wahyu Chandra dengan baik bahwa saya adalah penulis pertama. Pak Wahyu Chandra adalah penulis kedua, walaupun dia lebih banyak tulisannya. Jadi ini 3 buku sebenarnya yang kami produksi untuk launching hari ini. Harapannya di YKL Indonesia kami bagaimana produksi pengetahuan itu tidak berhenti saja di sekedar laporan maupun berita. Nah, di sini ada 5 buku sebenarnya yang kami sementara produksi dan semua akan nanti launching di website. Ini lebih berkembang lagi karena berkolaborasi lagi dengan berbagai pihak, termasuk mahasiswa magang. Di YKL ada mahasiswa magang, anak PKL itu yang kami dorong juga. Ini sekelas mahasiswa juga kami ajak mereka untuk menulis. Di sini tadi yang membaca doa salah satunya Lamadu Keleng sekarang menulis buku yang judulnya Mangrove Terakhir Kota Makassar. Asik. Mangrove ini buku ini nanti akan memotret bagaimana sih kondisi mangrove yang 20 tahun yang lalu sama kondisi yang sekarang. 20 tahun lalu yang masih ada di pesisir selatan Kota Makassar, sekarang sisa di utara. Nah, perikanan Rajungan Lantebun ini bukunya sederhana, perikanan berbicara Rajungan Lantebun saja, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yakinlah bahwa buku ini dampaknya akan sangat baik. Bagaimana
bukan hal ini hanya sekedar profil, tapi ini adalah jalan bersama kami bagaimana perikanan rajungan di sana tetap lestari. Di dalam buku ini sebenarnya kita akan melihat sejak kapan orang Lantebu menangkap rajungan, di mana saja wilayah tangkapnya, dan apa tumpang tindihnya terhadap pembangunan di Kota Makassar. Itu yang akan menarik sebenarnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tunggu. Kemudian buka tutup gurita. Sudah banyak publikasi kami, tapi banyak orang bertanya, kalau kami mau replikasi program YKL ini, banyak yang sudah belajar ke kami, bagaimana kami mengetahui secara utuh? Menonton videonya yang banyak itu, menonton bukunya yang banyak itu, terlalu lama sepertinya, ada kelangkaan taktis. Sehingga Pak Ali Fahru Resi dengan Pak Posir Adik sudah menyusun yang namanya buka tutup gurita. Jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu nanti mau menerapkan buka tutup gurita seperti apa, teknisnya sudah ada di sini. Bahkan katanya kalau mau menulis proposal itu sangat mudah digunakan, apalagi dengan bantuan AI sekarang, memasukkan buku itu saja bisa jadi proposal, bisa jadi toh, dan bisa dan lain-lain. Dan tidak ada yang disembunyikan pendekatan-pendekatan kami yang dilakukan di lapangan. Yang ke atas ini ada dua di program kami. Jadi selain bekerja di Sulawesi Selatan, kami bekerja di Sulawesi Tengah juga. Ada Punjula Lombi, ini draftnya sudah ada sebenarnya, tinggal menunggu ISBN-nya. Sekedar pemberitahuan, sebenarnya alhamdulillah dalam 2 tahun terakhir ini bapak-bapak dan ibu-ibu, kami tidak perlu lagi ke penerbit yang lain untuk menerbitkan buku kami. Dalam 3 tahun terakhir ini kami telah terdaftar sebagai penerbit yang resmi yang bisa mengeluarkan ISBN dan bisa mencetak dan bisa mendistribusikan buku. Jadi saingan lagi. Mangrove dan tsunami ini menarik sebenarnya. Ada pembimbing saya di sini. Mangrove dan tsunami Teluk Palu ini adalah hasil tesis saya sebenarnya. Asik. Tesis saya, walaupun tesis saya di awalnya sudah jadi buku Mangrove Teluk Palu, tapi ini adalah bagian bagaimana menjelaskan seberapa kokoh mangrove yang ada di Teluk Palu menahan tsunami. Kami menspinnya bahwa dengan adanya 75 meter ketebalan mangrove di Teluk Palu itu mampu meredam 65 sampai 90% energi tsunami dan mampu menyelamatkan 1274 sekian rumah yang ada di sana. Itu bukunya yang akan ditampilkan di sana. Dan terakhir Penyu Lalombi. Saya kira demikian. Itu 3 buku dan 5 buku yang akan kami tampilkan nanti ke depan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan pembedahan nanti kami perlu banyak masukan karena kami adalah semua penulis pemula, tidak ada penulis yang expert ya. Dan saya lihat di sini agak deg-degan penulis kami nih, karena banyak yang expert di sini. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan pembelajaran bagi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.